Sabda TV. Tapi satu persatu seperti yang dijelaskan di dalam kitab ini, yang pertama awalan al-ilmu bima'naha. Syarat yang pertama dari kalimat la ilaha illallah, sehingga kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan itu menjadi bermanfaat, maka kita harus apa? Mengetahui al-ilmu bima'naha, mengetahui maknanya. Kenapa kita harus mengetahui maknanya? Karena para ulama mengatakan falau nataqa biha wa huwa la ya'lam ma'naha lam tanfa'hu li'annahu lam ya'taqid ma tadullu alaih. Kalau kita mengucapkan tapi falau nataqa biha, kalau ada seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi wa huwa la ya'lam, dia tidak tahu maknanya, lam tanfa'hu, maka tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Li'annahu lam ya'taqid ma tadullu alaih, karena dia tidak meyakini apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Hanya sekedar apa? Ucapan lisan. Tahu burung beo? Itu segala ucapan bisa ditiru dan bisa diucapkan. Tapi apakah beo mengerti apa yang dia ucapkan? Sama dengan seseorang. Bukan kadang, enggak tahu maknanya. Tapi yang sangat heran, ketika seseorang enggak ngerti bahasa Inggris nih, disetelin lagu Inggris kayak yang ngerti gitu. Coba dulu gimana, Bapak-bapak, waktu masih belum, ya mungkin awal-awal belajar atau baru mengenal sedikit, baru tahu kata I love you gitu kan. Tapi ketika ada disetel lagu Inggris seakan-akan kayak yang sudah ngerti semua. Nah, harusnya kita dengan bahasa Arab seperti itu. Harus seperti itu. Supaya kita paham. Kadang begitu tulisan Arab, gundul lagi. Seakan-akan sudah apa? Sudah stres dulu, sudah ilfil dulu. Kenapa? Dulu dengan bahasa Inggris atau mungkin bahasa yang lain, bahasa Jepang, bahasa-bahasa lainnya kok tidak seperti itu. Bahkan bersemangat. Padahal dia kalau buka Al-Quran pakai bahasanya, bahasa Arab. Harusnya timbul apa? Semangat. Untuk belajar memahami. Harus tambah semangat. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun kepalanya sampai engkelnya dol juga percuma kalau tidak paham, enggak ngerti. Hanya sebatas ucapan lisan. Kalau dia tidak tahu maknanya. Makanya di dalam surat Az-Zukhruf ayat 86, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi. Dengan apa? Bil haqq, dengan kebenaran. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui apa yang dia persaksikan. Coba misalkan contoh ada sebuah kejadian. Apakah kebakaran? Atau pembunuhan, atau kecelakaan, dan kejadian apa saja. Kemudian ada orang yang dijadikan sebagai saksi. Kejadiannya misalnya di jalan alternatif kejadiannya. Tapi saksinya ada di mana? Ada di Gunung Putri. Ditanya, kamu ngelihat gak? Enggak. Tapi jadi saksi. Kira-kira persaksiannya gimana? Kenapa? Karena dia gak tahu kejadiannya gimana.
Kok tidak tahu tapi bisa jadi saksi. Kalimat la ilaha illallah kita mengucapkannya tapi kita tidak tahu maknanya. Makanya orang-orang kafir Quraisy dahulu, kaum musyrikin, mereka tidak menerima apa yang didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kalimat la ilaha illallah, bukan karena tidak mengerti, bukan karena tidak paham. Justru mereka tahu termasuk konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yang mereka sudah tidak lagi boleh ada sesembahan yang diibadahi selain Allah. Karena orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin zaman dahulu itu Tuhannya bukan cuma satu. Tuhannya banyak. Dia ngelihat ada yang lebih bagus, yang lama ditinggalkan. Ada yang lebih keren lagi, yang itu dilepaskan. Ada yang lebih hebat lagi, dia ambil, yang lain ditinggalkan, sampai pasir dicampur susu, kasih korma, kasih itu, kemudian disembah. Jadi kalau ada yang lebih bagus lagi, yang lama ditinggalkan. Seperti siapa? Playboy, tahu Playboy? Kan habis manis, sepah diinjak. Jadi pengennya Tuhannya banyak, nggak mau satu. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang disembah itu hanya satu? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang aneh, sesuatu yang ajib. Kok bisa Tuhannya cuma satu? Padahal mereka sudah gandrung dan sudah cinta dengan banyak Tuhan.